Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan puji namanya. Kita naikkan satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mengikuti devotion. Berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh ketika kami mengikuti devotion ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan minggu ini dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. In English, Matthew 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar. Kita naikkan satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak Miss, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati dan pikiran kami boleh fokus sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Miss akan bacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kamu makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu.
dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Anak-anak Miss, yang menjadi tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini adalah hukuman Allah atas dosa. Anak-anak Miss, pernahkah kalian dihukum oleh guru atau orang tua? Jika pernah, pelanggaran apa yang kalian lakukan sehingga kalian dihukum? Dan mengapa kalian melakukan pelanggaran itu? Anak-anak, hukuman apa yang kalian terima? Dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian dihukum? Anak-anak Miss, setiap pelanggaran yang kita lakukan pasti ada akibatnya, yaitu kita pasti akan mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan dosa, anak-anak. Setiap manusia yang melakukan dosa pasti akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Anak-anak, di Taman Eden, ular dianggap sebagai binatang yang paling cerdik di antara semua binatang ciptaan Tuhan. Suatu ketika, si ular melihat perempuan itu sedang duduk sendirian. Sambil merayap di rerumputan, ia pun mendekati perempuan itu. Bukankah Tuhan pernah melarang, jangan makan buah dari pohon manapun di taman ini? Perempuan itu mengamati si ular dengan mata membelalak. Ia heran, binatang yang satu ini rupanya pintar bicara. Benarkah? Tanya si ular sambil melingkari badannya di akar pohon. Matanya mengawasi perempuan itu. Kami boleh makan buah dari semua pohon yang ada di taman ini, kata si perempuan. Namun Tuhan melarang kami makan buah daripada pohon itu. Perempuan itu menunjuk sebuah pohon yang tampak mengeluarkan sinar hitam kelam. Pohon itu letaknya jauh di taman. Pohon itu? Tanya si ular pura-pura terkejut. Ya, pohon itu, tegas si perempuan itu. Kata Tuhan, jika kamu makan buah dari pohon itu, maka kamu akan mati. Tidak, bukan begitu. Kamu tidak akan mati. Tuhan tahu, jika kamu makan buah dari pohon itu, maka kamu akan sama seperti dia. Perempuan itu mengikuti si ular, lalu mengulurkan tangannya, memetik buah dan menggigitnya dalam-dalam. Ketika laki-laki itu datang, si perempuan menyodorkan buah itu kepada si laki-laki. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak menaati perintah Allah. Akibat dosa yang mereka lakukan, maka manusia telah mati secara rohani. Artinya anak-anak, hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena dosa. Mereka tidak lagi bisa hidup bergaul dengan Allah seperti di Taman Eden. Allah menghukum Adam dan Hawa. Allah mengutuk tanah di bumi sehingga Adam harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan bersusah payah. Tidak seperti Taman Eden di mana semuanya disediakan oleh Allah. Sedangkan Hawa harus mengalami kesusahan pada waktu mengandung dan kesakitan pada waktu melahirkan. Ular juga mendapatkan hukuman. Allah menghukum ular dengan mengatakan bahwa hewan ini harus berjalan dengan perutnya. Sejak saat itu anak-anak, Allah
Adam dan Hawa dari Taman Eden. Namun anak-anak, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang. Perbuatan Allah ini menunjukkan bahwa Allah masih mengasihi Adam dan Hawa, sekalipun mereka telah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa telah diwariskan kepada seluruh keturunannya. Akibatnya, seluruh keturunan Adam akan memperoleh hukuman dari Allah. Namun anak-anak Miss, Allah masih mengasihi manusia. Allah menyelesaikan masalah dosa ini dengan mengirim anaknya Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Anak-anak Miss, akibat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka semua keturunan Adam telah mewarisi sifat dosanya. Allah sangat membenci dosa sehingga memberikan hukuman pada manusia yang berdosa. Allah mengasihi manusia berdosa dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Mari anak-anak Miss menjauhi dosa. Taatilah perintah-perintah yang Allah berikan. Kita adalah manusia yang sepantasnya menerima hukuman atas dosa kita. Namun dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Ajarilah kami Tuhan untuk membenci dosa. Biarlah kami memiliki hati yang setia, taat akan perintah-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Seharusnya Tuhan kami mendapatkan hukuman itu, tapi karena belas kasihan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami, sehingga kami selamatkan daripada dosa ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami membenci dosa. Biarlah kami memiliki hati yang taat, setia akan perintah-perintah Tuhan. Dan kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.